Salam sejahtera, selamat pagi. Oleh berkat Tuhan kita tetap hidup dalam sukacita. Kita bertemu kembali pada hari Selasa dalam renungan pagi tanggal 3 Agustus 2021. Kamu akan mendapatkan apa saja yang kamu kerjakan, bukan apa yang kamu inginkan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Allah, karena dalam kasih dan perlindungan-Mu, sampai saat ini juga kami tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Sertai dan pimpin kami ya Bapa, agar perjalanan hidup kami tetap hidup di dalam terang kemuliaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan Roma 14 ayat 19. Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saudaraku, Richard Fuller, seorang hamba Allah hidup di abad 19, menceritakan tentang pelaut tua yang berkata, dalam badai yang ganas kita harus menempatkan kapal pada posisi yang tepat dan menjaganya agar tetap berada di situ dengan tenang. Ungkapan pelaut itu menyadarkan Fuller bahwa orang-orang Kristen semestinya melakukan hal yang sama. Ketika mereka sedang dalam pergumulan kehidupan yang berat, bagaikan badai dan angin keras yang menerjang, maka harus menempatkan diri pada posisi yang tepat dan tetap menjaganya, yakni dengan tepat bersandar dan berpegang teguh kepada kasih setia Allah. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Roma agar mereka tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, termasuk berkaitan dengan makanan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh pertolongan Roh Kudus. Tugas kita ialah mengejar apa yang dapat mendatangkan damai sejahtera, yaitu keadilan, tulus dalam ibadah, kesetiaan, kesabaran, dan kelemah lembutan. Memang popularitas perlu, uang, harta perlu, tapi bukanlah itu menjadi yang utama. Tetapi yang menjadi tujuan adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudaraku, dalam kehidupan bersama, baik dalam lingkungan gereja maupun masyarakat, orang-orang Kristen perlu menjaga diri agar tidak menjadi batu sandungan. Paulus mengajarkan jemaat Roma agar benar-benar hidup dalam kebenaran, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Mengapa? Karena dunia ini penuh dengan sandiwara, peperangan, pertikaian, kasih yang dingin, dan keadilan yang penuh debu dan kabut. Semuanya itu sangat dan sangat membutuhkan damai sejahtera Allah. Yang menjadi pertanyaan, sekarang apakah yang kita kejar supaya mendatangkan damai sejahtera dan berguna saling membangun? Dalam 1 Timotius 6 ayat 11, firman Allah, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Tentunya dimulai dengan percaya, yang berarti memiliki keyakinan teguh akan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri sebagai orang percaya, namun dalam prakteknya mereka tidak hidup oleh iman, tetapi hidup karena melihat, mendengar, dan hidup karena merasakan. Sehingga semua perilaku hidup sering dikendalikan oleh situasi yang terjadi. Hal ini jelas banyaknya sikap hidup yang gampangan. Maka banyak sekali orang gampang berubah, gampang kecewa, gampang mengeluh, gampang bersungut-sungut, gampang menyalahkan orang lain, dan gampang menyalahkan Tuhan. Sekarang mari kita kejar dan berlombalah hidup dalam terangnya. Tinggalkanlah
cara-cara hidup dalam kegelapan, supaya kita dapat menikmati damai sejahtera dan segala kebaikan daripada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan di dalam Kau berfirman dan sembuhkanku. Majua-jua, Tuhan Yesus memberkati kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari nyanyikan bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berfirman, maka kami disembuhkan. Kami hidup karena percaya kepadamu. Percaya padamu, Yesus, ku percaya padamu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya.